Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadari yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik. Insyaallah fi hadha as-sabah sanuwasil darsana fi nahwi wa ma zilna fi awwali ad-dars al-20. Kita masih berada di pelajaran ke berapa? 20 ya? Ustaz. Nah, Ke-10 Ustaz. Kenapa? Kemarin sudah dibahas. Pelajaran 20 ya? Iya, sudah dibahas untuk kalimat jadidah wa kadzalika al-mustalahat al-jadidah. Wal an nabda. Nah, wal an nabda bin nas. Sekarang kita mulai masuk ke kenapa? Kan nahwu itu tinggal 4 bab, bagian Ustaz aja. Bagian Ustaz Darmat udah habis. Jadi kemarin Ustaz Heki melanjutkan yang bagian Ustaz itu, Ustaz. Oh, sudah. Nah, Ini jadi, berarti. apa sistemnya mau bagaimana, maksudnya apa per bab, apa sambung menyambung gitu, Ustaz? Jadi bagaimana? Diulang. Jadi Ustaz Ahmad diganti sama Ustaz Engki. Bukan, Ustaz. Kan nahwu itu tinggal 4 bab, bagian Ustaz aja. Bagian Ustaz Rahmat itu udah habis. Kata admin itu kan sorop itu kan juga udah habis. Jadi sekarang itu menghabiskan nahwu dulu gitu, Ustaz. Nah, menghabiskan nahwu dulu. Nah, jadi Ustaz Hengki itu membantu untuk menghabiskan nahwu gitu, Ustaz. Agar cepat selesai. Agar cepat selesai ya. Jadi sistemnya mau gimana, Mas? Mau per bab apa mau sambung menyambung gitu, Ustaz? Jadi mungkin nanti, tapi beliau sudah melanjutkan belum? Sudah, Ustaz. Oh, sudah dibahas berarti ini Baru pelajaran Ad-Dars al-Ashrun, pelajaran 20-nya. Baru nyampe itu apa namanya, teks, Ustaz. Oh, baru menyelesaikan teksnya, nasnya. Yes. Baik. Ya mungkin nanti kalau seandainya ini melanjutkan supaya teratur, beliau melanjutkan di pelajaran ke berarti dua-duanya ya. Jadi dua-duanya anaknya menyelesaikan 20, nanti kalau anak selesai berarti nanti anak langsung ke 24. Mafhum? Dapat dipahami? Kurang, Ustaz, kurang paham gimana maksudnya. Jadi apa? Kan anak sekarang kita masih pelajaran 20 nih, ya. Berarti tinggal berapa saja? 20, 22, 24 dan 26 seperti itu. Iya, tinggal 4 bab itu aja, Ustaz. Terakhir kan sampai ini yang akan membantu melanjutkan, menyelesaikan Ustadz Hengki atau Ustadz Rahmatnya? Dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Jadi agar nahwu cepat selesai, nanti menyambung ke mustawa 3-nya bareng sama sorob gitu, Ustaz. Oh, gitu. Tayyib. Ya, kalau gitu nanti nggak apa-apa. Langsung saja melanjut. Apa yang misalnya Anda berhenti, berarti nanti Ustadz Ahmad melanjut hal tersebut. Misalnya kita masih di pelajaran 20, seandainya masih belum selesai, berarti beliau melanjutkan dulu, menghabiskan pelajaran 20, baru nanti mulai ke pelajaran
22 ya, seperti itu ya. Berarti saling menyambung itu, Ustaz? Ya, saling menyambung saja. Oh iya, baik Ustaz. Nah, baik, mana tadi? Berarti nasnya sudah ya. Idan al-an nati ila as'ilatil isti'ab. Khalas, Ustaz. Khalas. Sekarang kita masuk ke kaidahnya. Ini al-fa'ilu ad-dhamir al-muttasil. Nah, Sudah bahas belum? Belum, Ustaz. Sudah, belum ya. Baik. Ya, jadi di sini sebutkan apa? Al-fa'ilu ad-dhamir al-muttasiru. Ya. Fa'il berupa apa? Dhamir muttasil. Ya, sebelum kita bacakan di sini, ya, al-fa'ilu ad-dhamir al-muttasil. Ya. Jadi fa'il berupa dhamir muttasil. Ya. Sebelumnya ini kaitan dengan apa yang namanya jumlah mufidah. Ya. Namanya jumlah mufidah itu terbagi menjadi berapa? Dalam bahasa Arab kalimat sempurna menjadi dua. Ya. Yang pertama ada yang namanya jumlah ismiyah, ada yang kedua ada yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Wahiyya jumlatun mabdu'atun bil ism. Yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Ya. Kalimat yang diawali oleh isim seperti apa? Zaidun talibun. Ya. Baik. Ini dikatakan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim yaitu Zaid. Yang kedudukan yang dinamakan mubtada. Adapun yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Adapun jumlah fi'liyah itu apa? Wahya jumlatun mabdu'atun bil fi'li, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il. Ya. Dan urutan pembentukan jumlah fi'liyah ya fi'il, kemudian datang setelahnya subjek dari apa? Fi'il atau perbuatan tersebut, yaitu yang dinamakan dengan fa'il. Dan fa'il dalam bahasa bisa berupa apa? Dalam bahasa Arab bisa berupa dhamir isim zahir. Ya. Fa'il itu bisa berupa isim zahir. Maksud isim zahir apa? Yang bukan dhamir. Seperti apa? Seperti apa? Ja'a atau jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Maka di sini fa'ilnya berupa apa? Isim zahir. Maksud isim zahir sekali lagi apa? Yang bukan dhamir. Ya. Baik nanti di sini apa? Zaid nama ataupun selain nama, intinya yang bukan dhamir. Ya, ada atau fa'il itu bisa berupa apa? Dhamir muttasil. Ya, dhamir yang apa? Datang melekat langsung setelah fi'ilnya. Ya. Seperti apa? Jalas tuh. Mana di sini fa'ilnya? Fa'ilnya adalah tuh di sini, dan tuh di sini adalah dhamir yang diistilahkan dengan apa? Jenisnya apa? Dhamir muttasil. Ya. Dan dhamir muttasil itu nanti karena memang dhamir itu nanti ada dua. Ada istilahnya apa? Dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil itu apa? Dhamir yang terpisah. Yang istilahnya apa? Ma yumkinu an tubda'u bihil jumlah. Yang dimana kalimat mungkin diawali olehnya.
Ya, seperti apa? Huwa Zaidun. Ya. Maka ini adalah domir muttasil, di mana apa? Kalimat bisa diawali oleh domir ini. Ya. Dikatakan domir munfasil, kenapa? Karena kalimat bisa diawali oleh domir tersebut. Adapun domir muttasil adalah domir yang tidak mungkin apa? Tidak mungkin apa? Kalimat diawali dengannya. Seperti tadi, jalas tuh. Sehingga tidak mungkin kita katakan apa tuh jalas. Nggak bisa kita kedepankan tuh di sini. Ya, pasti dia apa? Datang setelah apa kata lain. Ya, tinggal nanti ada perincian domir muttasil itu apa saja. Ya. Itu gambaran terkait dengan apa? Ya. Masalah fa'il berupa domir muttasil. Jadi sekali lagi fa'il itu bisa berupa isim zahir yang bukan domir ataupun bisa domir muttasil. Kemudian di sini disebutkan al-jumlah. Ya. Al-jumlah contohnya apa? Hadartu qabla al-fajri. Mana di sini fiil yaitu hadartu. Di sini jenis fiil jumlahnya jumlah apa? Hadartu qabla al-fajri. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh fi'il yaitu hadartu. Nah, makanya disebutkan al-fi'lu hadartu. Mana hadartu qabla al-fajri? Aku hadir sebelum aku datang sebelum subuh, sebelum fajar. Nah, hadartu fi'il. Jenis fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'ilun madhi. Kemudian mana domir fa'il berupa domir mutasilnya? Ini, tak ini. Tak tersebut adalah domir mutasilnya. Yang diistilahkan dengan apa? Ta'ul fa ini. Kemudian nahnu jami'an tufna sab'ata ashwat. Kalimat ini jumlah apa namanya? Ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim, yaitu nahnu. Kami seluruhnya, kami semuanya apa? Telah bertawaf sebanyak apa? 7 kali, 7 putaran. Nah, mana di sini syahid kita terkait dengan fa'il berupa domir mutasil? Tufna. Fi'ilnya berupa apa? Tufna. Mana domir mutasilnya? Domir mutasilnya adalah di sini. Anna yang diistilahkan dengan na adalah ala jama'atil fa'ilin. Na yang menunjukkan kepada apa? Banyaknya apa? Pelaku. Kelompok pelaku. Nah, karena na digunakan untuk apa? Lebih dari apa? Lebih dari berapa? Penggunaan na di sini? Lebih dari 2. Bal mazada ala wahid, yang lebih dari 1. Makanya nanti 2 pun nanti menggunakan na. Misalnya karena memang mutakalim itu untuk mutakalim imma tunggal atau lebih dari imma 1 atau lebih dari 1. Nah, adalah ala jama'atil fa'ilin ini juga digunakan untuk 2. Makanya nggak ada untuk yang mutakalim, pembicara itu nggak ada bentuk khusus untuk musanna. Ada nggak bentuk khusus untuk musanna? Kalau ghaib, kalau mukhatab ada bentuk musanna secara khusus. Tapi kalau mutakalim tidak ada. Makanya nanti kalau seandainya 2 orang pun kita katakan apa dengan menggunakan domir mutasil na adalah ala jama'atil fa'ilin. Seperti misalnya apa? Jalas, misalnya ana dengan misalnya Zaid. Ingin mengatakan kami telah duduk, berarti kita katakan apa? Jalas nah. Karena memang sekali lagi untuk mutakalim, pembicara, kata ganti orang pertama dalam bahasa Arab tidak ada bentuk khusus untuk musanna. Makanya imma tunggal, jalas tu, atau lebih dari 1. Jalas, 2, 3 dan seterusnya. Mafhum?
Dapat dipahami? Insya Allah, Ustaz. Nah, kemudian huma hadara mundu usbu'in. Jumlah apa? Ismiyah. Jumlah Ismiyah. ismiyah. Karena kadang diawali oleh isim. Isim. Sini berupa domir huma. Baik. Kemudian mana syahidnya di sini? Berupa fiil yang ada domir muttasil yaitu hadara. Fi'lu hadara. Mustaqil. Mana domir muttasil? Fa'il berupa domir muttasilnya alif di sini. Ya. Yang diistilahkan dengan apa? Aliful isnain. Aliful isnain. Alif yang menunjukkan dua. Kemudian kalimat selanjutnya hadarata ma'a zaujaihima. Mana jumlah fi'liyah di sini? Di sini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jelas ya, karena diawali oleh fi'il ini. Hadarata. Ya. Al-fi'lu hadarata. Ya. Mana fa'ilnya? Aliful isnain. Ya. Fa'ilnya mana? Aliful isnain. Lalu ta di situ? Ta apa? Adapun ta di situ adalah ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis. Kenapa tidak sukun? Karena setelahnya ada aliful isnain. Ya, tidak mungkin ya. Kalau keduanya apa dalam keadaan sukun. Ya. Makanya di sini apa? Huruf ta'nisnya diberikan apa? Harokat ya, fathah ya, agar apa? Alifnya terjaga. Ya. Karena alif itulah yang tujuannya untuk menunjukkan apa? Dua orang. Adapun ta di situ adalah ta tanis. Makanya keduanya tidak mungkin dihilangkan. Kenapa? Karena ta di sini untuk menunjukkan jenisnya, perempuannya. Karena kalau laki-laki kan apa? Hadara seperti sebelumnya di atas. Ya. Adapun kalau perempuan maka hadara ta dengan harus adanya ta. Kemudian dan tidak mungkin alifnya dihilangkan. Kenapa? Karena alif itu untuk menunjukkan dua. Karena kalau hadarat saja jadi satu orang. Ya. Dia seorang perempuan telah hadir. Nah, makanya jadilah hadarat ta-nya di sini adalah ta ta'nis, alifnya aliful isnain dengan ta ta'nisnya dibantu apa? Harokat apa? Fathah. Kemudian al-hujjaju waqafu fi Arafat. Ya. Para jamaah haji apa? Waqaf, berdiam. Berdiam di mana? Di Arafah. Mana di sini syahidnya waqafu. Iya. Mana fa'il berupa domir mutasilnya waw di sini. Waw jamaah. Yang diistilahkan dengan wawul jamaah. Lalu alif di situ alif apa? Alif di situ itu bukan domir, dia huruf. Yang diistilahkan dengan apa? Alif apa? Fariqah. Apa alif? Fariqah. Nah. Pembeda. Maksudnya pembeda dari apa? Membedakan apa? Membedakan antara waw di situ adalah isim, domir, muttasil, bukan huruf ilat. Bukan apa? Bukan huruf ilat. Ya. Seperti misalnya apa? Kan fi'il da'a, fi'il mudhari'nya apa? Yad'u. Ada waw. Karena waw di sini, kalau di fi'il da'a yad'u, waw di sini waw huruf ilat. Ya. Huruf lam fi'il pada kata tersebut. Makanya di sini nggak ada penambahan alif. Kenapa? Karena dia huruf. Ya. Bagian dari kata. Ya. Da'a yad'u. Adapun kalau wawnya wawul jamaah makanya harus kita tambahkan alif. Ya, penulisannya harus kita tambahkan alif. Ya. Kalau wawnya wawul jamaah maka setelah wawul jamaah penulisannya harus kita tambahkan alif. Tidak boleh tidak, karena tadi untuk membedakan antara waw di sini adalah dia isim, domir, muttasil dengan waw yang selainnya. Seperti tadi da'a yada'u, maka waw di sini adalah waw huruf ilat yang dia adalah bagian dari kata yaitu lam fi'ilnya. Makanya yang jadi domir muttasil hanya wawul jamaahnya saja. Baik. Al-hajat waqafna fi Arafat. Para jamaah haji perempuan yang berdiam di Arafah. Waqafna
fiilnya waqafna. Mana fa'il berupa dhamir muttasilnya? Nah, di sini. Yang istilahkan dengan apa? Nun niswah. Nun menunjukkan apa? Jamaah perempuan. Kemudian antil an tatufin. Fiilnya mana? Tatufin. Mana dhamirnya? Yaul mukha, ya saja. Ya yang setelah apa? Lam fiil atau huruf fa di sini. Yang diistilahkan dengan yaul mukhatabah. Lalu nun di situ nun apa? Nun di situ ya nun huruf. Yaitu alamatul i'rab untuk al-af'alul khamsah. Ya. Kalau dia di situ apa? Tanda i'rab pada fiil ini. Ya. Yang dimana tanda i'rab pada fiil ini yang diistilahkan fiil apa? Jenis seperti ini. Af'alul khamsah. Al-af'al al-khamsah. Maka apa? Dia tanda rafanya dengan apa? Dengan disebutkannya nun. Nunnya dimunculkan. Adapun tanda nasab dan apa? Tanda nasab dan apa? Jazmnya dengan apa? Dengan dihilangkannya nun. Jadi kalau i'rab fi'il itu kan apa? Ada rafa, kemudian ada apa? Nasab. Ada nasab. Dan ada apa? Jazm. Jazm. Iya. Jadi kalau jazm itu i'rab khusus untuk apa? Fi'il. Rafa'nya fi'il ini dengan apa? Subuh, istilahnya dengan apa? Subutun nun. Dengan nunnya dimunculkan. Ada penasab dan jazmnya dengan apa? Hazfun nun. Dengan dihilangkan nunnya. Makanya nanti kalau misalnya ada penjazm lam, maka jadi apa? Lam tatu fi saja. Mana nunnya hilang? Kenapa? Karena keadaan i'rab fi'il ini di sini jazm, dan jazmnya fi'il ini yang diistilahkan dengan af'alul khamsah dengan dihilangkan nun tersebut. Nah, jadi yang jadi syahid kita terkait dengan dhamir muttasilnya hanya ya-nya saja ya. Hanya ya-nya saja yang diistilahkan dengan yaul mukhatabah. Adapun nunnya tidak termasuk. Nah, itu diantara apa namanya? Fa'il berupa dhamir muttasil. Iya. Sini disebutkan. Ya. Al-bahsu. Ya, pembahasan. Al-awwal, al-jumlatul ula, kalimat yang pertama yaitu pada kalimat apa? Hadartu qabla al-fajri. Ya. Jumlatun fi'liyatun. Ya, jenis jumlahnya apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Sekali lagi karena diawali oleh fi'il. Kenapa? Diawali oleh fi'il. Karena diawali oleh fi'il. Kemudian fi'luha hadara, yaitu fi'ilnya adalah hadara. Wa fa'ilu hadzal fi'li dhamirun muttasilun huwa atta. Adapun fa'il dari fi'il ini adalah dhamir muttasil yaitu apa? Huruf ta. Ya. Nah, di sini perhatikan pengungkapannya. Ketika kita ingin mengungkapkan dhamir yang berupa satu huruf seperti tadi hadar tu, maka jangan tu. Dhamirnya mana? Tu, bukan. Kita ungkapkan dengan at-ta'u, ya, dengan ungkapan apa? Hijaiyah yang diberikan al. Ya, diberikan apa? Alif lam. Ya, jadi mana fa'ilnya? Berupa dhamir muttasil yaitu at-ta'u. Ya, yang diistilahkan dengan apa? Wama, yaitu ta'ul fa'il tadi disebutkan. Wa ma'na anatta dhamirun muttasilun anatta la yumkinu an
tabada'a bihi al-jumlata. Dan maksud atau makna dari ta adalah domir muttasil, kenapa? Apa? Yaitu annatta la yumkinu an tabda'a bihil jumlah, yaitu di mana ta itu, ya, domir ta ini tidak mungkin mengawali apa kalimat. Ya, domir muttasil tadi sudah kita sebutkan. Apa domir muttasil itu? Ma la yumkinu an tubda'u bihil jumlah. Yang kalimat tidak mungkin diawali dengannya. Yang namanya domir muttasil pasti datang setelah fi'il, khususnya domir muttasil nanti yang diistilahkan domir muttasil rafa. Ya, jadi inti domir muttasil adalah ma la yumkinu an tubda'u bihil jumlah, yaitu yang kalimat yang tidak mungkin diawali dengannya. Wa hadhihi ta tusamma ta al-fa'ili. Ya, ta ini dinamakan dengan ta'ul fa'il. Ya. Ya. Ta'ul fa'il mencakup ya seluruh ya, baik yang mukhatab maupun apa mutakalim. Ya. Untuk tasrif logawi sudah dapat yang fa'ala fa'alu. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Maka ta di sini yang ada di domir mukhatab ya, seluruhnya diistilahkan apa? Ta'ul fa'il. Ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Ini diistilahkan seluruhnya apa? Domir muttasil ini diistilahkan dengan apa? Ta'ul fa'ili. Ya. Diistilahkan dengan ta'ul fa'il. Nah. Ya. Baik yang mukhatab, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, ataupun yang fa'altu. Ya. Adapun kalau fa'alat ya pada muannas ya di sini, maka ta di sini bukan domir. Ya. Adapun ta di sini apa? Bukan domir. Lalu apa di situ? Ya, alamat ta'nis, huruf untuk menunjukkan subjek dari fiil tersebut muannas. Akan tetapi dia bukan apa? Bukan fa'il. Ya, makanya dia huruf. Ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan dia domir. Ya, namun ya, pendapat yang sangat lemah mengatakan ta'u ta'nis dengan apa? Dengan fa'il. Dengan domir yang sebagai fa'il. Ya. Kenapa? Karena yang ketika kita mengatakan ja'at Hindun tidak yang membuktikan lemahnya mana? Yang berarti sini ada dua fa'il dong. Ya. Kalau kita katakan tak di sini adalah berupa apa? Domir yang sebagai fa'il. Berarti nanti Hindun juga fa'il. Ini menunjukkan kelemahan yang mengatakan bahwasanya ta'nis adalah domir ya, yang benar. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya ta'nis adalah ya, alamat ta'nis huruf ya, untuk menjelaskan subjek dari fi'il tersebut adalah jenisnya muannas. Ya, ketika Zaidun maka jalasa Zaidun tanpa ta'nis. Ketika Hindun maka ya ada ta'nis tersebut. Jalasat Hindun. Kemudian ya jadi dinamakan seluruhnya dinamakan ta'ul fa'il, adapun ta'nis dia bukan ta'ul fa'il. Ya fa'alat. Yang tadi. Wa idza kanat lil mutakallim takunu matmumatan, dan apabila ta'ul fa'il ini ada di mutakallim pembicara saya, maka harokat ta'nya apa? Domir ta'nya di harokatnya apa? Dengan domahkan. Makanya fa'al tu, hadar tu, jalas tu. Wa idza kanat lil mukhatab takunu maftuhatan, dan apabila pada mukhatab ya khususnya ketika apa satu orang anta, maka apa hadarta dengan difathahkan. Wa idza kanat lil mukhatabah takunu maksuratan, apabila lawan bicaranya adalah seorang perempuan maka dengan tak fa'ilnya diapakan kasrahkan. Jadilah fa'alti. Wa idza kanat lil isnaini al mukhatabaini au
lilisnataini al-mukhatabataini tasiru hadartuma. Ya, menjadi tuma. Ya, jadi apabila lawan bicaranya, ya, subjeknya, ta'ul fa'ilnya berupa apa? Lawan bicara dua orang, ya. Lawan bicara mukhatab, ya, dua orang, baik laki-laki maupun perempuan, maka menjadi apa? Ta'ul fa'ilnya jadi tuma, baik mudzakarnya maupun muannasnya. Ya. Wa idza kanat li jam'i al-mukhatabin tasiru hadartum. Ya, apabila tak fa'ilnya dalam bentuk dipergunakan untuk lawan bicara laki-laki dalam bentuk jamak, ya, mukhatabin, lawan bicara ya, laki-laki jamak lebih dari dua, maka jadi apa? Ta'ul fa'ilnya jadi tum. Makanya jadilah hadartum, fa'altum. Wa idza kanat li jam'il mukhatabat tasiru hadartunna. Ya, apabila dipergunakan ta'ul fa'il ini untuk apa? Lawan bicara, ya, jamaah, ya, perempuan, maka ta'ul fa'ilnya dibaca dengan tunna, hadartunna, fa'altunna. Ya. Nah, itu apa? Ta'ul fa'il. Ya, seluruhnya diistilahkan dengan ta'ul fa'il. Baik yang ta, tuma, tum, atau ti, tuma, tunna, ya, tu, ya, maka seluruhnya diistilahkan dengan ta'ul fa'il. Tinggal disesuaikan apa? Jenis dan jumlah dari apa? Subjek dari fi'il tersebut yang ingin diungkapkan. Asani, yang kedua, wal jumlatu tsaniyah, ya, wal jumlatu tsaniyah, yaitu apa? Pada jumlah apa? Nahnu jami'an tufna sab'ata ashwat. Ya, fi'luha tufna, yaitu fi'ilnya berupa tufna, wa fa'ilu hadzal fi'li, dan fa'il dari fi'il ini dhamirun muttasilun wa na. Ya, fa'il dari fi'il ini berupa dhamir muttasil, yaitu apa? Na. Nah, perhatikan sini. Kalau di sini na, tidak kita katakan na'u, ya, atau nun. Ya, jadi perhatikan kalau dhamirnya, isimnya atau katanya berupa satu huruf, maka pengungkapannya ya dengan apa? Huruf hijaiyah yang diberikan al. Akan tapi kalau katanya lebih dari satu huruf, maka langsung kita sebut dengan apa? Dengan apa? Bentuk sebagaimana yang disebutkan, seperti na, karena dia terdiri dari dua huruf nun dan alif, maka kita katakan na. Ya, tidak kita katakan dengan nun. Ya, huwa na adalah ala jama'atil fa'ilin, yaitu na yang menunjukkan kepada banyaknya pelaku. Ya. Asalis awal jumlatu salisa fi'luha hadara. Ya. Dan kalimat yang ketiga, yaitu pada kalimat apa? Huma hadara mundu usbu'in, fi'ilnya apa? Hadara. Wa fa'ilu hadzal fi'li dhamirun muttasilun huwa aliful itsnain. Ya, dan fa'il dari fi'il ini berupa dhamir muttasil, yaitu aliful isnain, yang diistilahkan dengan apa? Aliful isnain. Ar-rabi wal jumlatur rabi'ah fi'luha hadarata. Dan kalimat yang keempat, yaitu pada kalimat apa? Hadarata ma'a zawjaihima. Maka fi'ilnya adalah hadarata. Waqad tasalat bihi ta'ut ta'nis. Maka di sini ya, apa namanya? Fi'il ini dilekati dengan yang diistilahkan dengan nama apa? Ta'ut ta'nis. Hadarata, ta di situ. Ya, asalnya sukun, akan tapi kenapa diberikan harakat fathah? Karena untuk menjaga agar aliful isnain tetap ada. Karena yang bahasa Arab itu ketika ada dua huruf yang berharakat sukun dalam satu kata, nanti akan dihilangkan salah satunya. Ya, khususnya ketika pertemuan antara huruf sahih dengan huruf ilat. Nah, agar terjaga alif tidak dihilangkan, makanya ta'u ta'nis yang asalnya harokatnya sukun dijadikan fathah. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun huwa aliful isnain. Maka yang di sini disebutkan apa? Dan fa'ilnya, ya, adapun fa'ilnya adalah dhamir muttasil, yaitu aliful isnain. Adapun ta ta'nis bukan termasuk dari apa?
domir pada fiil ini. Kemudian al-khamis, yang kelima, wal jumlatul khamisa fi'luha waqafu. Adapun kalimat yang kelima yaitu al-hujjaju waqafu fi Arafat, fi'ilnya adalah waqafu. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun huwa wawul jamaah, dan fa'il dari fi'il ini adalah dhamir muttasil yaitu wawul yang diistilahkan dengan wawul jamaah. Yeah. Kemudian as-sadis wal jumlatu sadisa fi'luha waqafna. Ya, adapun kalimat yang keenam yaitu al-hajat waqafna fi Arafat, fi'ilnya adalah waqafna. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun huwa nunun niswah. Ya, adapun fa'il dari fi'il ini adalah nun niswah. Ya. As-sabi' wal jumlatu sadisa fi'luha tatufina. Dan pada kalimat yang keenam fi'ilnya adalah tatufina. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun huwa ya'ul mukhatabah. Adapun fa'il dari fi'il ini adalah ya'ul mukhatabah. Nah, ya jadi itu apa? Fa'il berupa dhamir muttasil. Yang dari nas yang disebutkan. Al-qaidah, kaidah. Yakunul fa'ilu dhamiran muttasilan. Dhamiran muttasilan. Wa dhamirul muttasilu huwa dhamirul ladzi la yumkinu an nabda'a bihil kalam. Mislu ta fi hadartu. Ya. Jadi fa'il yang berupa dhamir muttasil. Ya. Jadi yakunu al-fa'il dhamiran muttasilan. Ya. Jadi fa'il itu bisa berupa dhamir muttasil. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, fa'il bisa isim zahir yang bukan domir atau domir, dan domirnya pasti domir muttasil, tidak mungkin domir munfasil. Ya. Wa domirul muttasil, dan domir muttasil itu apa? Domir muttasil istilahnya ta'rifnya, definisinya ad-domirul ladzi la yumkinu an nabda'a bihi al-kalam. Ya, jadi ini silakan dihafal. Ini apa namanya? Definisinya, yaitu domir yang tidak mungkin kita memulai pembicaraan atau kalimat dengan domir ini. Ya. Mislut atta, seperti domir ta fi hadartu, pada hadartu, nggak mungkin kita tuh hadar, nggak mungkin, pasti hadartu, pasti datang, melekat, datang setelah fiil, ya khusus, ya secara khusus setelah lam fiil. Wadhamairul muttasila allati ta'ti fa'ilan hiya, dan dhamirul muttasil yang datang sebagai fa'il yaitu apa? Ta'ul fa'il. Ya. Seperti apa? Hadartu, hadarta, hadartuma, hadartum, hadartunna. Kemudian apa lagi? Na adalah ala jama'atil fa'ilin. Seperti apa? Pada kalimat tufna. Wa aliful isnain mislu apa? Pada kalimat hadara maupun hadarata, ya, makanya alifnya saja ya. Kemudian wawul jamaah pada kalimat contoh waqafu, wawu di sini, wa nunun niswah seperti apa? Waqafna, ya. Wa ya'ul mukhatabah seperti tatufina. Ya. Nah. Ya. Terkait dengan tadi ta'ul fa'il. Ya. Tidaklah fa'il itu berupa ta'ul fa'il kecuali dia hanya datang pada apa? Tentunya pada fi'il madi. Ya. Tidak ada ta'ul fa'il yang datang setelah apa? Fi'il mudhari. Nah. Ya, sebagaimana kita ketahui kan fi'il ada 3 jenis. Ada apa? Apa namanya? Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Nah. Fa'il yang berupa dhamir muttasil ini ya, tidak mungkin keberadaannya itu ada kecuali hanya ada pada fi'il madhi saja. Tidak mungkin ada di fi'il mudhari maupun fi'il amr. Ya.
Maka yang perubahannya itu yang kalau dalam tasrif yang insya Allah teman-teman sudah pelajari yaitu fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Jadi taul fa'il termasuk domir yang khusus ada pada fi'il madhi. Ya. Kemudian jenis domir muttasil yang kedua yaitu na adalah ala jama'atil fa'ilin. Pada fi'il apa saja dia ada? Sebentar. Ya, jadi ini ada peluang sebentar. Jadi ada pun na adalah ala jama'atil fa'ilin. Sebagaimana ta'ul fa'il dia termasuk yang apa? Keberadaannya hanya ada pada fi'il madhi. Untuk apa? Mutakalim yang lebih dari apa? 1, 2 maupun selebihnya. Ya. Makanya pada mutakalim kan hanya 2, ada fa'altu atau fa'alna. Ta'ul fa'il atau na adalah ala jama'atil fa'ilin. Kemudian aliful isnain. Keberadaan domir muttasil aliful isnain ini mencakup apa? Mencakup seluruh jenis fi'il. Ada di fi'il madhi, ada di fi'il mudhari, ada pula di fi'il amr. Ya. Ini Anda lupa nulis untuk fi'il amarnya. Ya, untuk fi'il amr. Kita langsung saja. Itu. Contoh. Ya. Untuk fi'il amr. Ya. Contoh misalnya apa? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'al, nah. Fi'il amr, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, ya. Ada berapa bentuk? Ada berapa? 14. Ya. Walaupun ya, sejatinya karena ada yang sama nanti jadi cuman berapa? 12. Ya. Adapun fi'il amr dia hanya 6. Ya, jadi fi'il amr itu hanya bentuknya hanya ada 6 bentuk, yaitu dan bentuknya hanya ada pada domir mukhatab. Aliful isnain, pembahasan kita terkait dengan aliful isnain. Tadi jadi keberadaan aliful isnain ini mencakup ada di fi'il madhi ada, fi'il mudhari ada, maupun fi'il amr. Ya. Contoh pada fi'il madhi apa? Baik yang mudzakkar maupun mu'annas. Ya. Misalnya fa'ala, ya. Di sini. Ya. Begitu pula fa'alata. Pada fi'il mudhari yaf'alani, taf'alani. Pada fi'il amr yaitu if'ala. Ya. Baik yang mudzakkar maupun mu'annas, if'ala juga. Nah, alif-alif tersebut ya adalah domir muttasil yang dinamakan dengan aliful isnain. Ya, jadi keberadaannya untuk aliful isnain mencakup seluruh jenis fi'il madhi, mudhari maupun fi'il amr. Kemudian wawal jamaah. Wawal jamaah ini keberadaannya sebagaimana apa? Aliful isnain mencakup apa? Seluruh jenis fi'il, ya. Yaitu selama dia lawan bicara apa? Jamaah laki-laki, maka nanti dia di situ ada apa? Wawul jamaah, baik di apa namanya? Ghaib maupun ya kata ganti orang ketiga maupun apa? Mukhatab. Ya, contoh pada kalau fi'il madhi fa'alu. Ya. Ta'afan untuk yang mukhatab ya, hanya pada fi'il mudhari. Ya. Jadi contoh pada wawul jamaah yaitu pada fi'il madhi pada fi'il bentuk apa? Fa'alu. Ya. Kemudian pada fi'il mudhari yaitu pada bentuk yaf'aluna, begitu pula apa? Mukhatabnya taf'alu. Nah. Pada fi'il amr if'alu. Ya. Yaitu
if'alu. Kemudian nun niswah. Nun niswah. Maka keberadaan nun niswah mencakup pada fi'il apa saja? Ya, mencakup seluruh jenis fi'il, baik fi'il madhi seperti apa fa'alna, ya. Kemudian apa? Maupun fi'il mudhari, contohnya pada apa? Yaf'alna. Kemudian pada fi'il amr if'alna. Begitu pula untuk mukhatab fi'il mudhari ada dua ya. Ghaib yaf'alna pada apa? Jamaah ghaib ya perempuan ya. Ghaib jamaah perempuan maupun yang mukhatabnya taf'alna. Ini kurang ya. Harusnya ada taf'alna. Ya. Jadi kalau di mudhari ada dua bentuk ya. Yaf'alna dan taf'alna. Ya, yaf'alna untuk yang ghaibnya, taf'alna untuk mukhatabnya. Kemudian fi'il amr if'alna. Yang terakhir ya'ul mukhatabah. Ya. Maka ya'ul mukhatabah mencakup apa? Mencakup hanya ada di fi'il mudhari dan fi'il amr. Adapun di fi'il madhi maka tidak ada dhamir muttasil yang dinamakan dengan ya'ul mukhatabah. Ya, dia hanya keberadaannya hanya di fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya, pada lawan bicara perempuan. Taf'alina dan if'ali. Ya. Nah, jadi itu apa keberadaan dhamir muttasil. Ya. Ya. Adapun yang makanya kita dapat pastikan yang datang setelah lam fi'il itu pasti dhamir muttasil. Ya, huruf yang datang setelah lam fi'il, ya kan namanya fi'il itu kan terdiri dari minimal tiga huruf susunan yaitu dalam kata tergabung dalam kata fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ya, seluruh bentuk yang datang setelah lam fi'il, seluruh huruf yang datang setelah lam fi'il, maka dapat kita pastikan dia adalah dhamir muttasil. Ya. Dhamir muttasil yang kalau fiilnya maklum berarti sebagai fa'il, kalau fiilnya majhul sebagai naibul fa'il. Kecuali kalau yang datang setelah lam fiil adalah apa? Ta'u ta'nis. Nah, kecuali tak ta'nis saja nih, yang bukan apa? Bukan yang datang setelah lam fiilnya bukan dhamir. Adapun selainnya maka dia adalah dhamir. Tinggal nanti disesuaikan istilah dhamirnya dengan apa? Menunjukkan yang datang setelah lam fi'il tidak ada huruf tambahan huruf, berarti dia tidak ada dhamir muttasil. Makanya nanti fa'ilnya imma dikatakan apa? Isim zahir, ya, berupa isim datang langsung setelah fi'il atau berupa diistilahkan dengan dhamir mustatir, dhamir yang tidak memiliki wujud. Nah. Baik. Ilahuna hal min soal. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa? Kaitan materi fa'il berupa dhamir muttasil. Kalian soal? Ada yang mau ditanyakan? Itu if'alu Ustaz, if'alu itu alif di situ apa maksudnya itu alif di situ? Tadi sudah kita sebutkan. Alif fariqah. Sama seperti pada fa'ala ada alif, yaitu alif fariqah, pembeda antara untuk membedakan bahwasanya waw yang datang sebelumnya adalah isim dhamir muttasil, bukan huruf. Wadi, jelas? Nah, Ustaz. Nah, makanya nanti kalau di fi'il misalnya kita ada katakan apa? Zaid berdoa kepada Allah. Sedang berdoa kepada Allah. Ya do'u Zaidun Allah. Ya do'u. Pada bentuk fi'il ini nanti jangan ditambahkan alif. Kenapa? Karena waw di sini bukan dhamir muttasil, bukan isim. Dia adalah huruf ilat yang memang berupa lam fi'il dari fi'il ini. Makanya jangan ditambahkan alif. Ya. Jadi itu untuk membedakan alif yang datang huruf waw yang datang sebelum alif tersebut adalah isim yaitu berupa dhamir muttasil. Adapun kalau wawnya bukan dhamir makanya jangan ditambahkan alif. Wadi?
Hal min soal akhar, ada pertanyaan lain? Halas? Yakfi. Halis dars mafhum, pelajarannya, materinya dapat dipahami? Fahim tuh? Baik, Ustaz. Baik, namuzajan, ya, namuzajan lil i'rab. Dua contoh terkait dengan i'rab. Ya. Tufna. Tufna. Mana tufna? Kami tahu. Tawaf. Ya. Dari kata apa? Asalnya Tofa. Tofa. Tofa yatu. Tofa yatu. Ya. Ini yang diistilahkan dengan fi'il apa? Fi'il mu'tal. Ya. Fi'il mu'tal namanya apa? Ajwaf. Yang ada huruf ilat di ain fi'il. Tofa yatufu. Kalau tofa yatufu nanti perubahannya ketika dia bersama dengan domir apa? Namanya apa? Ketika lam fi'ilnya sukun. Ya. Kapan fi'il ini? Fi'il itu kapan ketika keadaan lam fi'ilnya itu sukun? Ketika bersambung dengan apa saja? Domir muttasil yaitu nun niswah sampai akhir. Ya, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'al. Nah, keadaan seperti ini kan, kalau kita lihat tofa, ketika dia sukun, maka terjadi apa? Pertemuan dua sukun. Ya. Ketika terjadi pertemuan dua sukun, maka apa? Dihilangkan apa? Huruf ilat. Ya. Kemudian untuk fi'il yang jenis seperti ini, ketika alifnya sudah hilang, ya, maka kita jadikan apa? Kalau perubahannya yatufu domah, tofa yatu tu, maka fi'il madinya nanti juga kita domah. Makanya jadinya tufna. Ya, tofa tofu tofat tofata tufna tufta tuftuma tuftum tufti tuftuma tuftunna tuftu tufna. Ya. Adapun kalau nanti perubahannya ke kasrah atau ya, maka nanti dengan kita kasrah pula pada bentuk fi'il madinya. Contohnya seperti apa? Ba'a. Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Maka karena ba'a yabi'u kasrah, makanya nanti ba'nya juga kita kasrah. Maka yang mana ba'a membeli. Kami telah membeli berarti menjual. Kami telah menjual berarti jadi apa? Bi'na. Apa? Bi'na. Jadi apa? Bi'na. Ya, jadi kaidahnya seperti itu untuk perubahan jenis fi'il yang huruf tengahnya dengan di apa? Berupa huruf ilat. Ya. Nah, tufna ya, jadi tofa ya, fi'lun madin. Ya, tofa fi'lun madin. Ya. Atau tidak masalah kita langsung katakan apa tufna fi'lun madin. Tinggal nanti apa penjelasan tambahannya kan ya. Makanya nanti tanda mabninya dengan sukun. Ya, jadi apa tufna fi'lun madin wana fa'ilun domirun mabniyun. Ya, jadi na adalah fa'il yaitu berupa domir yang mabni. Ya. Kemudian itu contoh bentuk fi'il madi, penjelasan fi'il madi di sini. Ada contoh penjelasan i'rab terkait dengan fi'il mudhari'nya tatufina. Tatufina ya, fi'lun mudhari'un. Wa ya'ul mukhatabah fa'ilun dhamirun mabniyun. Ya, jadi tatufina adalah fi'il mudhari', wa ya'ul mukhatabah dan ya al mukhatabah ya, fa'il berupa dhamir yang mabni. Ya. Ya, ini
cara penjelasan i'rab ya, di dalam kitab ini. Atau boleh kita yang kita gunakan dengan yang lebih masyhur, yang sering dipakai. Misalnya kalau tufna bagaimana? Apa fi'lun? Misalnya tufna fi'lun Fi'lun madin. Fi'lul madin. madin. Kemudian Mabniun ala fathi. untuk penjelasan fi'ilnya mungkin Din. kita tahan dulu ya, itu kita tunda pada materinya dhamir muttasilnya. Jadi tinggal sebutkan saja fi'il madi, mudhari atau amr ya. Disesuaikan apa jenis fi'il. Adapun penjelasan fi'il madi tanda mabninya ya, itu nanti ya, butuh pembahasan. Ya, tidak semua sudah mengetahui. Baik, tufna fi'lun madi. Kemudian apa? Wana Dhamirun wana muttasilun. apa? Wana dhamirun apa? Muttasil. Muttasilun. Muttasil. 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 Jangan salah sebut ya. Dhamirun Muttasilun. Muttasilun. Bersambung. mabniun Mabniun ala fath. Ala sukun. mabniun ala Ala sukun. sukun. Mabniun ala sukun. Kemudian apa? Fi mahali Fi raf'in Di fa'ilun. mahal halli Raf'in raf'in. Wa fa'il. fa'il. Annahu fa'il. Annahu fa'il. maksud saja fa'il Fa'il. sebagai jadi apa? Fi mahalli raf'in Fa'ilun. Nah, jadi kalau menjelaskan untuk fi'il dhamir ya, sebagai fa'ilnya tadi sebutkan katanya dhamirnya, sebutkan ya. Kalau satu huruf kalau lebih dari satu huruf maka langsung kemudian apa misalnya tuma ya, tun ya. Adapun kalau bentuk dhamirnya hanya satu huruf, misalnya kita katakan apa tuftu, saya telah bertawaf, maka apa dengan ungkapan apa hijaiyah yang diberikan watta'u dhamirun muttasilun mabniun ala jadi seperti itu ya. Jadi kalau dhamirnya bentuknya satu huruf, cara penyebutannya dengan tadi ungkapan huruf hijaiyah yang diberikan ta ya, seperti watta'u, kemudian misalnya tatufina wal ya'u. Tapi kalau lebih dari satu huruf bentuk dhamirnya, maka langsung kita sebutkan sebagaimana bentuknya kemudian apa lagi misalnya tuma tum ti tuma tunna, itu kan lebih dari satu huruf, maka baca sebagaimana dia datang, sebagaimana dia disebutkan. Kemudian sebutkan apa, jelaskan jenis dhamirnya. Karena dia dhamir muttasil maka kita katakan dhamir muttasilun. Ya, penjelasan terkait apa jenis dhamirnya, jenis kata. Apa jenis katanya dhamir? Dhamirnya yang dhamir apa? Muttasil atau munfasil? Sebutkan muttasilun. Ya. Kemudian setelah kita menjelaskan jenis kata dari kita berpindah kepada apa? Karena dia isim mabni, maka kita jelaskan apa tanda mabninya. Tanda mabni bagaimana kita mengetahuinya? Lihat harokat di huruf terakhir pada kata tersebut. Huruf terakhirnya mana? Nun atau alif? Alif. Makanya berarti penentuan tanda mabninya dengan melihat apa? Huruf alif. Ya, karena namanya alif tidak menerima harokat baik dhammah, fathah maupun kasrah, makanya di sini apa kita katakan apa mabniun ala sukun. Ya. Tapi misalnya tadi tuftu, berarti kalau tu atta di sini apa? Tanda mabninya dengan apa?
Dhammah. Fa'il di sini tanda mabninya dengan apa? Ala domi. Dhammi. Alat dhammi. Dhammi. Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Jadi apa? Misalnya untuk perbandingan, ya. Wa ta'u dhamirun muttasilun. Mabniun. Mabniun ala dhammi. Nah, di sini penjelasan tanda mabni, penyebutan harokat tanpa tak marbutoh. Makanya mabniun ala dhammi, ya bukan dhammati. Ya, jadi kalau penjelasan untuk isim yang mabni, penyebutan harokat tanpa diberikan tak marbutoh. Ya. Berbeda kalau nanti tanda i'rab. Kalau tanda i'rab justru sebaliknya, ada atau disebutkan apa dengan ada tak marbutoh. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alamatu nasbihi al-fathatu. Alamatu jarrihi al-kasratu. Tapi kalau mabniun ala dhammi. Mabniun alal fathi. Mabniun alal kasri. Itu harus dibedakan. Karena ya, para ulama seperti itu dengan apa membedakan apa penyebutan tanda mabni dengan tanda i'rab. Ya. Berarti di sini mabniun ala dhammi. Ya kalau satu huruf berarti langsung huruf tersebut yang kita lihat harokatnya. Karena dia cuma satu huruf yaitu huruf ta, maka harokat huruf tersebutlah yang kita lihat. Tapi kalau lebih dari satu huruf seperti tadi ya seperti nanti tuma, ya maka melihat apa harokat pada huruf terakhir. Paham tuh? Insyaallah paham. Kemudian di sini apa? Penjelasan apa penyebutan apa keadaan i'rab. Karena dia isim mabni, maka pengungkapannya dengan apa? Fi mahal li. Karena dia isim mabni, maka pengungkapan keadaan i'rab untuk isim mabni itu dengan ungkapan fi mahal li. Ya, ketika keadaan i'rabnya rafa berarti fi mahali raf'in seperti di sini sebagai fa'il. Kalau atau nanti misalnya nasab berarti fi mahali nasbin. Kalau jar fi mahali jarin. Jadi tidak isim mabni tidak kita katakan langsung marfu, mansub atau majrur. Ungkapan marfu, ya, mansub ya atau majrur itu ungkapan keadaan i'rab untuk isim yang mu'rab yang akhirannya berubah. Adapun isim yang akhirannya tidak berubah-ubah, penjelasan keadaan i'rabnya dengan ungkapan fi mahali. Rafa berarti fi mahali raf'in, nasab fi mahali nasbin, jar fi mahali jarin. Kemudian terakhir penyebutan apa kedudukan. Ya, umumnya seperti ini. Kedudukan apa untuk apa isim yang mabni, penyebutannya di mana? Di akhir. Ya. Walaupun sebagian ada yang mengawalkan seperti ya, di buku ini. Ya, namun kebanyakan yang kita dapati di buku-buku nahwu atau i'rab itu dengan diakhirkan. Baik. Jelas ya? Begitu pula nanti misalnya kalau fi'il mudhari, ya. Bisa kita cara meng'irab sebagaimana yang Ana sebutkan. Berarti bagaimana misalnya tatufina fi'lun mudhari'un. Kemudian wal ya'u wal ya'u apa? Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, seperti itu ya. Jadi tadi tatufina fi'lun mudhari'un. Kemudian wal ya'u karena satu huruf wal ya'u dhamirun muttasilun. Kemudian mabniun ala karena dia satu huruf maka langsung kita lihat huruf ya-nya. Apa hurufnya? Sukun, berarti mabniun ala sukun. Nah. Kemudian keadaan i'rab namanya fa'il berarti fi rafa. Karena isim mabni kita ungkapkan dengan apa? Fi mahalli raf'in fa'ilun. Baru kedudukan fa'ilun. Nah,
Oke, silakan hal min soal. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan namuzajan lil i'rab? Kalau Ustaz, kalau tuha itu Ustaz, berarti nanti tambahan ha gitu ya, setelah ha domirun tuha aku mengitarinya itu Ustaz. Itu nanti hanya itu i'rabnya gimana Ustaz? Nah, itu nanti berarti jenis masuk dalam jenis ya, karena domir mutasil itu nanti ada dua ya. Apa? Ya, tadi kan ini kan sebagai contoh saja tadi. Walau sejatinya domir mutasil nanti ada dua. Ada apa? Ada domir mutasil raf'in, ya, domir mutasil rafa, ada domir mutasil nasab dan domir mutasil jar. Tapi untuk mutasil nasab dan jar itu bentuknya sama. Jadi nanti apa? Domir mutasil itu adalah sebentar. Mana tadi? Domir mutasil ada yang apa? Fi mahalli raf'in. Ya. Ada yang apa? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli apa? Nasbin atau jar. Nasbin, nasab dan jar itu nanti bentuknya sama. Bentuknya apa? Sama. Tapi kalau fi mahalli raf'in dengan keduanya yang nasab dan jar itu yang baru beda. Ya. Fi mahalli raf'in yang tadi sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Yaitu fa'altu. Ya, yang tadi sudah kita bahas. Ya, ada aliful isnain, ada wawul jamaah. Ya, ada apa? Yaul mukhatabah, ya ada nun niswah, ada adalah ala jama'atil fa'ilin, ada ta'ul fa'il. Nah, ya adapun fi mahalli nasbin atau jar, ya contoh ciri dia fi mahalli nasbin apa? Datang setelah apa? Fi'il. Ya. Misalnya apa? Nasar tuhu. Nasar tuhu. Saya telah apa? Menolongnya. Ciri dia fi mahalli jarin apa? Datang setelah apa? Isim atau huruf. Seperti apa? Setelah itu misalnya apa? Qalamuhu. Kemudian kalau setelah huruf misalnya apa? Lahu. Ya, huruf jar. Ya, datang setelah apa? Huruf jar. Ya, jadi bentuknya sama kalau nasab dan jar. Ya. Nasab dan apa? Jar, maka bentuknya apa? Sama. Ya. Tadi pertanyaannya terkait dengan apa? Kalau itu umpama tuha Ustaz. Nah. Domir. Kenapa? Untuk i'rabnya gimana Ustaz? Apa ya? Kan tuh tadi fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Fi'lun madin Ustaz. Terus taknya kan tadi udah disebutin, nanti haknya itu gimana Ustaz untuk i'rabnya? Di sini berarti mufasil atau mutasil? Kita jelaskan dulu yang kan ya, fiilnya mutasil yang rafa'nya baru alha. Misal nasar tuhu. Kita ambil tadi nasar tuhu berarti nasar tu
Ya, fi'lun Nasartu madin. Kenapa kok kita sebut nasartu tidak nasara? Karena ini ada kaitannya dengan tanda mabni pada fi'il ini. Nah, cuman belum kita sebutkan karena ya nanti ini butuh pembahasan. Tanda-tanda mabni pada fi'il itu butuh pembahasan khusus. Ya. Jadi untuk penyebutan fi'il dan fa'il domir muttasil langsung saja disebutkan, tidak masalah. Karena ini kenapa kalau disebutkan langsung? Karena ini terkait dengan apa tanda mabni pada fi'il tersebut. Ya. Namun tidak kita sebutkan sekali lagi karena butuh pembahasan secara khusus. Ya, jadi nasartu fi'lun madin. Ya. Ya, ini jadi kita ingin mengi'rab misalnya tadi nasar tuhu ya. Saya telah menolongnya. Nasartu fi'lun madin. Watta'u dhamirun ya. dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi alat dhammi fi mahalli raf'in apa? raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Kemudian tambahkan lagi ya. Wal ha'u ya. Wal ha'u kita ungkapkan dengan al ha'u. Kenapa? Karena satu huruf hu ya. Makanya wal ha'u dhamirun. Ini mutasil juga ya, Ustaz? Iya, sama mutasil juga. Mutasilun mabniyun ya, lihat harakatnya apa? Ad-dham dhammi fi mahalli nasbin. Nah, kalau di sini maka masuk dalam jenis yang apa? Dhamir muttasil fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin. Berarti maf'ulun bihi. Kalau di sini maka maf'ul sebagai apa? Maf'ulun bihi. Nah, jenis katanya dhamir muttasil mabninya dengan dhammah. Keadaan i'rabnya kalau dia di sini masuknya dalam jenis yang dhamir muttasil fi mahalli nasbin ya. Dhamir muttasil nasab. Ya, seperti nanti kalau nasab itu sebagai apa? Objek maf'ul bih. Makanya di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, insyaallah akan datang pembahasan khusus terkait dengan apa? Dhamir muttasil nasab. Kita baru apa terkait dengan dhamir muttasil rafa. Ya, nasab dan jar insyaallah nanti itu akan datang. Ya. Dan nasab dan jar tidak bentuknya tidak berbeda. Adapun yang rafa ini yang berbeda, makanya dibahas secara khusus. Nah, jadi urutan penjelasannya sama saja ya tadi. Jenis kata, kemudian apa tanda mabni, keadaan i'rab, baru apa kedudukan. Baik. Jelas? Untuk perincian dhamir muttasil yang nasab ya ini, ya insyaallah nanti akan dibahas secara khusus ya. Nah. Ustaz. Kalau berarti nanti kalau nasorhu mama nggak ada ya Ustaz ya? Dia menolongnya. Nasorhu bisa. Dia menolongnya berarti nanti bisa. Contohnya misalnya apa? Zaidun. Misalnya kita katakan apa? Hal, misalnya kalimat hal nasara Zaidun Ahmad, apakah Zaid telah menolong Ahmad? Al-jawab, nah kalau sudah apa? Na'am.
Nasara rahu. Iya, dia telah menolongnya. Mana fa'il dari fi'il ini? Nanti domir, cuman domirnya jadi apa? Domir istilahnya dengan domir mustatir, domir yang tidak ada bentuknya. Ya. Nah, ini nanti ya, apa namanya? Beda jenis ya, domir lagi karena ya, makanya nanti domir ya ada yang domir istilahnya baris, ada bentuk, ada yang mutasil yang mustatir yang tidak ada bentuk. Yang baris ini yang tadi ada yang mutasil, ada yang munfasil. Ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada terkait dengan penyinggungan ya, fa'il berupa domir mustatir. Baik. Kelas? Kelas. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Wa iyyak. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Fa naktafi bi hadzal qadar. Nakhtim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.